Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al muttaqun. Thumma qala al muallifu wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Diulang sedikit dari kalimat wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Wa anwa'ul ibadati, anwa' jamak dari nau' yang berarti amsilah atau asnaf, contoh-contoh atau bagian-bagian. Anwa'ul ibadati allati yukhda'u wa yutadhallalu lillahi biha katsiratun jiddan. Jadi macam-macam ibadah itu yang mana diperintahkan kita tunduk dan merendahkan diri hanya karena Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka al-muallif mengatakan allati amarallahu biha, yang telah Allah perintahkan daripada amalan-amalan atau macam-macam ibadah tersebut. Artinya apa? Artinya kalau Allah tidak memerintahkan, maka tidak dinamakan ibadah. Maka dalam kaidah al-aslu fil ibadati al-hadru, hukum asal dalam beribadah itu adalah dilarang, kecuali ada perintah. Sekali lagi, al-aslu fil ibadati al-hadru, hukum asal ibadah itu haram dilakukan kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuatu yang belum diperintah atau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ibadah. Li'anna ma ahabbahu Allah taala amara bihi. Karena setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah perintahkan. Ya. Imma ala jihatil istihbab, ada kalanya perintah tersebut dari segi itu disunahkan dan dianjurkan. Wa imma ala jihatil ijab, ada kalanya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Fa kullu ma lam yu'mar bihi fala yukallaful ibadu bi ijadihi. Maka setiap amalan yang tidak diperintahkannya, maka seorang hamba itu tidak
dibebani untuk mengadakan yang baru. Wal ibadatu ma'murun biha, dan ibadah-ibadah itu diperintahkan, ya. Baik itu perintah wajib ataupun perintah sunnah atau perintah istihbab. Pasti ada asalnya, walaupun tidak disebutkan secara rinci, pasti ada asalnya. Tidak mungkin tidak, gitu. Kemudian disebut mislu al-Islam wal imani wal ihsan. Al-muallif ini memulai memberikan contoh ibadah-ibadah itu. Dari kalimat ibadah itu contohnya adalah Islam, contohnya adalah iman, contohnya adalah ihsan. Apa artinya ini? Artinya al-muallif memulai memberikan contoh dengan menyebutkan macam-macam ibadah ini dengan menyebutkan pokok-pokok ibadah. Jadi ingat, ini adalah pokok-pokok ibadah. Islam, iman, ihsan. Ya, ini usulu al-ibadah, pokok-pokok ibadah. Fa kullul ibadatil qawliyyati wal amaliyyati sawa'an kanat amal jawarih awil qalb innama tarji'u ila hadhihi al-maratib ats-tsalatsah wa hiya al-islam wal iman wal ihsan. Jadi semua macam ibadah, baik perkataan, perbuatan, baik itu amal anggota badan atau amal hati, semuanya kembali kepada 3 tingkatan ini atau 3 macam ibadah ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, disebutkan di sini 3 macam ini di antara macam-macam ibadah, dan tentunya sekali lagi nanti akan kembali ke sini semuanya, karena ini memang usul gitu yang paling pokok. Dan nanti juga akan disebutkan maratibuddin. Akan disebutkan oleh mu'allif nanti maratibuddin, urutan atau tingkatan-tingkatan agama. Dan inilah as-salas al-maratib lid-din, yaitu Islam, iman, ihsan, sebagaimana di dalam hadis Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan tentang hal tersebut. Walaysa qasimatan lidzabhi wal mahabbati wa ghairi dzalika hina idzin huna tudhkar ala annaha anwa'un ibadah, lakin anwa'un bi'tibariha annaha jinsun wa yadkhulu tahtaha ma dzakarahu al-musannif. Nah, yang kemarin sudah disebutkan wa minha, dan di antara macam-macam ibadah itu ada ad-du'a wal khauf wal raja. Maka dalam hal ini, hal yuqalu bi anna al-islam wad du'a qasimani? Apakah Islam dan doa itu
dua bagian, am anna du'a qismu tsani lal awal, atau apakah doa itu bagian tersendiri atau bagian yang kedua, bukan yang pertama. Fad-du'a wal khaufu war raja'u naqul hadhihi aqsamun wa kullun minhuma qasimun lil akhar. Nah, nanti yang disebutkan ada doa, ya, ada al-khauf, ada raja dan seterusnya. Maka ini dikatakan bagian-bagian. Ya. Wa kullun minhuma qasimun lil akhar. Dan setiap dari keduanya itu bagian dari yang lain. Adapun Islam, iman, ihsan ini sekali lagi usul, ya, pokok-pokok ibadah. Maka nanti di akhir juga disebutkan tentang maratibud din, ya, bagian tingkatan-tingkatan dalam agama. Kemarin juga sudah disebutkan atau dijelaskan masalah doa, ya. Kemudian al-khauf, rasa takut, ar-raja, wa tawakkal atau tawakkul, war raghbah, war rahbah, wal khusyu', wal khasyah. Ini macam-macam ibadah. Nah, ini akan kita jelaskan satu-satu bersama dalilnya, seperti itu. Jadi ini semuanya macam-macam ibadah. Sekali lagi, macam-macam ibadah. Setelah Islam, iman dan ihsan, di antaranya juga ada ad-du'a, kemudian apa? Al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa berharap, kemudian tawakkul, tawakal, ar-raghbah, keinginan, motivasi untuk beribadah, war-rahbah, sebaliknya rasa takut akan neraka dan seterusnya, wal khusyu', kekhusyuan, wal khasyah, dan rasa takut. Bedanya khasyah dengan al-khauf, al-khasyah itu pasti disertai dengan ilmu, lebih tinggi daripada al-khauf. Ada juga al-inabah, kembali kepada Allah, wal isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, wal isti'adzah, memohon perlindungan, wal istighasah, ini doa dalam waktu seseorang betul-betul kepepet dan seterusnya, namanya istighasah. Ya, minta kepada Allah, meminta pertolongan. Tapi berbeda dengan doa. Kalau doa secara umum itu istighasah dalam kondisi seseorang memang betul-betul mohon kepada Allah dan tidak ada lagi, sudah kepepet, sudah sangat genting, maka istighasah ini biasanya digunakan astaghiitsu. Wadzabah, menyembelih, wan nadhar, bernadar, wa ghairi dzalika wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya daripada macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya itu lillahi ta'ala. Semuanya harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hal tersebut tidak bersih dari hanya memurnikan Allah, maka nanti jatuhnya kepada kesyirikan.
Wad dalilu, nah ini dalilnya kesemuanya itu di antaranya adalah qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah minta kepada yang lainnya. Maka ini adalah kesyirikan, ini dilarang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menjadikan ibadahnya itu sesuatu untuk selain Allah, artinya menyekutukan dalam ibadahnya, maka dia dikatakan musyrik kafir. Dalilnya apa? Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Di ujung ayat innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang berdoa ya, meminta bersama Allah, meminta kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya, artinya menyekutukan Allah, maka orang tersebut la burhana lahu ya. Dan hisabnya kembali kepada Allah berat. Dan di ujung ayat itu innahu la yuflihul kafirun, termasuk orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, masih di dalam doa menjelaskan tentang doa. Doa itu adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah hanya kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang memalingkan dalam doanya sedikit saja kepada selain Allah, maka Allah tidak akan mengabulkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menggiringnya ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala harus menjadikan peringatan bagi kita agar kita dalam beribadah betul-betul memurnikan ibadah tersebut ya. Kalau tidak, orang tersebut musyrik akbar. Kalau tidak, orang tersebut bisa menjadi kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Kita lanjutkan. Itu dalil doa ya. Jadi berdoa seperti itu. Betul-betul
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari hadis ataupun dari ayat. Wa dalilul khauf. Sedangkan macam yang kedua tadi setelah doa al khauf, yaitu rasa takut. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah hanya kepadaku, wa khafuni, jika kalian memang beriman. Ini dalil al-khauf. La di sini adalah la nahiyah, artinya la yang sifatnya larangan. Fala takhafuhum, ay la takhafu minhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Maka larangan ini haram takut kepada selain Allah. Siapa minhum? Aulia syaitan, wali-wali syaitan. Langsung disambung wa khafuni, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Kemudian datang perintah. Datang perintah. Artinya ada larangan, biasanya pasti ada gantinya. Oh, perintahnya seperti ini. Maka takut itu hanya kepadaku saja, kata Allah. In kuntum mu'minin. Artinya apa? Kalau orang yang tidak beriman, ya takutnya kepada wali-wali syaitan, kepada selain Allah. Maka bisa difahami, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman maka takutnya hanya kepadaku. Tapi kalau tidak beriman, maka takutnya bukan kepada Allah. Ya, kalau seorang takut kepada selain Allah, maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya keimanan dalam dirinya, dan ini tentu ibadah yang akan tertolak, gitu ya. Wa dalilur raja, lawannya takut adalah berharap. Dalilnya raja, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap itu disertai dengan amal. Kalau takut tadi disertai dengan meninggalkan. Nah, maka barang siapa yang berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, artinya harus disertai dengan amal. Liqa'a rabbi, berharapnya apa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bertemunya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berharap pahala dari Allah, maka dalam satu waktu ini juga dia takut dari azab Allah. Maka orang yang semacam ini, yang betul-betul berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah adalah falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal amal yang soleh, amal yang diterima, amal yang baik, yaitu yang disertai dengan keikhlasan dan
mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam setiap amal perbuatannya tersebut. Maka di sini dijelaskan tentang urutan amal soleh terhadap kaitannya dengan berharap. Ya. Maka orang berharap dapat pahala dari Allah, maka amalnya harus amal yang soleh. Maka berharap yang dipuji, berharap yang di belakangnya mengharapkan diterimanya di sisi Rabb-nya dan diridhoinya, maka harapan tersebut adalah amal soleh. Dan ada di ujung ayat tersebut, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Janganlah seseorang tersebut berbuat syirik dalam ibadahnya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh. Satu lagi, wa dalilut tawakkul, dan dalil daripada at-tawakkul. Maksudnya bahwasanya annahu ibadatun lillahi ta'ala. Artinya tawakal ini akan menjadi ibadah yang benar-benar lillah, karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah, tidak kepada selainnya. Ya. Kemudian ini didahulukan, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah maka kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang orang-orang yang beriman. Jadi kalau tawakal kita kepada selain Allah, maka tawakal tersebut tidak akan diterima. Ya. Maka iman itu tidak akan sah kecuali adanya tawakal. Dan tawakal itu artinya bersandar hanya kepada Allah dan menyerahkan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan setelahnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini buah daripada tawakal. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar, artinya melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawakal, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya semua amalan kita ini betul-betul memang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baru Allah nanti akan memberikan buahnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan benar ini, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Maka barang siapa yang Allah berikan kecukupan dalam kehidupannya, kalau Allah yang beri kecukupan, maka dia tidak akan butuh kepada yang lainnya. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara buah tawakal. Di dunia dan di akhirat Allah akan memberikan kecukupan. Ada yang perlu kita pahami dengan baik, wa haqiqatut tawakkul yajma'u syai'aini. Jadi tawakal itu harus bisa mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, tafwidul amri ilallahi azza wa jalla. Menyerahkan urusan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adami ru'yatis sabab ba'da amalihi. Idzan la budda minal amrayn.
Jadi betul-betul sudah menyerahkan apa yang kita lakukan dengan cara yang betul. Setelah kita berbuat dengan baik, maka kita serahkan itu urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nih itu enggak cocok dengan hati. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah itu Allah memberikan yang terbaik. Ya, Allah memberikan yang terbaik. Kadang-kadang pengennya seperti ini, tapi Allah memberikan yang lain. Padahal sudah berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yakinlah bahwasanya ketika belum kita minta sesuatu umpamanya, udah kita tawakal kepada Allah. Ada rahasia Allah. Contoh seseorang berdoa dan meminta kepada Allah. Allah itu memberikan hal tersebut dalam 3 hal. Ada kalanya permintaan seseorang itu langsung dikabulkan. Dan ini yang sering difahami oleh seseorang bahwasanya, oh ini doa saya dikabulkan. Ada kalanya Allah tidak memberikan langsung, tapi dengan cara Allah selamatkan dari musibah. Allah selamatkan dari musibah. Ini juga bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang. Dan ada kalanya itu Allah jadikan tabungan. Allah berikan di akhirat. Dan pahalanya luar biasa. Kalau tahu mungkin orang akan milih diberikan di akhirat. Ya. Maka seseorang yang beriman kepada Allah, sudah ketika kita sudah beramal ibadah dengan macam-macam tadi, maka tawakal ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga ketika dia beribadah tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tawakal yang ada dalam diri kita, ya. Sudah serahkan kepada Allah. Setelah kita beramal, ya, setelah kita beramal betul-betul serahkan kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka kita akan terus beramal, meningkatkan kuantitas amal kita, tidak menyepelekan sesuatu yang mungkin sepele. Kalau itu kebaikan, ibadah, dia lakukan. Ya. Contoh, ya, kalau di dalam masjid ini untuk contoh aplikasi anak-anakku semuanya yang di pesantren. Contoh, ada sampah kecil di masjid. Maka segera diambil dan dibersihkan. Oh, ini kalau nanti ada orang sujud di sini mengganggu. Nah, ini cara meningkatkan kuantitas jumlah amal kita. Bisa jadi amal itu menjadikan penyebab kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, jangan mengotori masjid. Contoh apa? Ada yang ngupil, taruh di bawah sajadah, atau motong kuku, kukunya di mana-mana kadang-kadang ketemu. Nah, itu hal-hal yang sepele. Jangan menyepelekan amal. Itu contoh yang sederhana. Apalagi yang lebih besar lagi. Apalagi yang lebih besar. Nah, kita tingkatkan selama ada kesempatan untuk berbuat kebaikan yang nilainya ibadah di sisi Allah, jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Kemudian juga meningkatkan kualitas ibadah kita.
Sehingga ibadah kita ini semakin hari semakin baik. Sudah, lakukan itu terus, sudah tawakal. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan untuk kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi ikhlas, sudah. Allah yang akan membalas semua amal perbuatan kita. Saya kira cukup pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.